pagi teman-teman, ketemu kembali dalam video pembelajaran matematika bersama dengan Pak Bernard. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang matrik. Nah, di dalam pembelajaran tentang matrik ini, apa yang ingin kita capai? Tujuan kita adalah yang pertama, nanti peserta didik mampu menjelaskan matrik dan kesamaan matrik dengan menggunakan masalah kontekstual. Masalah kontekstual artinya masalah sehari-hari. Dan melakukan operasi pada matrik yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian matrik dengan matrik serta transpos. Kemudian untuk keterampilan, diharapkan nanti peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matrik dan operasinya. Oke, untuk memahami tentang matrik, mari kita perhatikan peristiwa hasil pertandingan futsal antar RT dalam RW Sejahtera sebagai berikut. Ini misalkan ini pas ini seperti kegiatan 17 Agustusan, kemudian mengadakan lomba antar RT, lomba futsal, maka dicatat seperti ini. RT 1 main 5 kali, menang 3 kali, draw 2 kali, kalah belum pernah, berarti dapat nilai 11. RT 2 dia main 5 kali, menang 2 kali, draw tidak pernah, kalah 3 kali, berarti dia dapat nilai 6. RT 3 dia main 6 kali, menang 1 kali, draw 2 kali, kalah 3 kali, nilainya 5. RT 4 dia main 5 kali, menang 4 kali, draw 1 kali, kalah 1 kali, berarti nilainya 14. Dan RT 5 dia main 5 kali, menang 0 kali, draw 4 kali, kalah 1 kali, nilainya 4. Nah, apa hubungannya dengan matrik? Kita akan mengambil kumpulan bilangan ini dan akan kita tuliskan di dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Kita ambil ya kumpulan bilangan yang ada di sini. Ini misal kumpulan bilangan ini saya beri huruf A. Berarti saya punya A sama dengan kumpulan bilangan tadi. Dan saya beri tanda kurung. Di sini saya beri tanda kurung biasa. Nah, kumpulan bilangan yang diberi tanda kurung seperti ini yang dinamakan sebagai matrik. Nah, apa unsur-unsur matrik? Unsur matrik itu ada 2, yaitu baris dan kolom. Yang dimaksud dengan baris itu adalah bilangan-bilangan yang ke bawah. Misalnya ini, baris pertama berarti angkanya adalah 5, 3, 2, 0, 8. Baris kedua berarti angka di bawahnya 5, 2, 0, 3, 4. Bawahnya berarti dinamakan sebagai baris ketiga, baris keempat, dan yang di paling bawah 5, 0, 4, 1, 4 ini dinamakan baris kelima. Kemudian yang ke bawah ini dinamakan sebagai kolom. Kolom pertama angkanya 5, 5, 6, 6, 5. Kolom kedua angkanya 3, 2, 1, 4, 0. Kolom ketiga angkanya 2, 0, 2, 1, dan 4. Ini kolom keempat. Dan ini yang terakhir adalah kolom kelima. Ya. Nah, berarti kita dapat simpulkan A adalah suatu matrik dengan banyak baris 5 dan banyak kolom 5. Sehingga disebut matrik A memiliki ordo 5 kali 5 dan ditulis dengan A besar 5 kali 5.
Oke, kita pahami lagi. Tadi matrik disimbolkan dengan huruf besar dan huruf kecilnya di sini itu menunjukkan elemen dari matrik A. Berarti angka 5, 3, 2, 0, 8 dan seterusnya ini adalah elemen dari matrik A. Misalkan saya punya di sini A14. Berarti elemen dari matrik A yang terletak pada baris pertama dan kolom keempat. Baris pertama, kolom keempat. Oh, elemennya adalah 0. Ya. Berikutnya, saya punya A43, artinya adalah elemen matrik A, baris keempat, kolom ketiga. Baris keempat, kolom ketiga berarti ini angkanya 1. Kalau A23 berarti baris kedua, kolom ketiga. Berarti elemen matrik baris kedua, kolom ketiga, isinya 0. Kalau A35 berarti adalah elemen matrik baris ketiga, kolom kelima. Baris ketiga, kolom kelima. Oh, angkanya 5 di sini. Dan yang terakhir di sini, kalau A53 berarti elemen matrik A, baris kelima, kolom ketiga. Baris kelima, kolom ketiga itu adalah 4. Dari ilustrasi ini kita dapat mendefinisikan tentang matrik. Pengertian matrik. Secara umum, matrik kita ambil batasan adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom dan ditulis di antara kurung biasa atau kurung siku. Tadi sebuah matrik dilambangkan, disimbolkan dengan huruf besar. Sehingga bentuk umum sebuah matrik yang memiliki elemen-elemen matriknya kita beri nama AIJ. AIJ menunjukkan baris ke I, kolom ke J. Dan ukuran matrik ditentukan dengan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Banyaknya baris di sini saya namakan M, banyaknya kolom saya namakan N. Sehingga ordo matrik dituliskan M kali N. Secara umum dituliskan ini, matrik A sama dengan kurung siku atau boleh kurung biasa A11. Berarti elemen matrik baris pertama, kolom pertama, nanti angka berapa? Elemen matrik baris pertama, kolom kedua, nanti angka berapa? Jangan lupa membacanya ya. Ini penting. Kalau di sini elemen matrik baris pertama, kolom ketiga. Kalau di bawahnya elemen matrik baris kedua, kolom pertama dan seterusnya sampai elemen matrik baris ke M, kolom ke N. Oke, mari kita perhatikan contoh berikut untuk memperjelas tentang pengertian matrik ini. Sajikan data berikut dalam bentuk matrik. Seorang pedagang selama 4 bulan melakukan pembelian hasil bumi sebagai berikut. Pada bulan Januari dia membeli kopi sebanyak 4 ton, coklat 5 ton, dan lada 2 ton. Pada bulan Februari dia membeli kopi sebanyak 4 ton, coklat 6 ton, dan lada 8 ton. Pada bulan Maret dia membeli kopi sebanyak 2 ton, coklat 2 ton, dan lada 3 ton. Dan pada bulan April dia membeli kopi sebanyak 5 ton, coklat 1 ton, dan lada 3 ton. Nah, persoalan ini bisa kita ringkas ke dalam bentuk penyajian data kolom berikut. Nih, misalkan pada bulan Januari, Februari, Maret, April. Pada bulan Januari, kopi yang dia beli sebanyak 4 ton, coklat yang dia beli 5 ton, lada yang dia beli 2 ton. Pada bulan Februari yang dia beli kopi 3 ton, coklat 6 ton, dan lada 8 ton. Dan seterusnya sampai pada bulan April yang dia beli kopi 5 ton, coklat 1 ton, dan lada 3 ton. Mana matriknya?
Jika data tersebut disajikan dalam bentuk matrik, maka akan diperoleh, kita beri nama A misalnya. Ini mau diganti lainnya juga boleh. Matrik A sama dengan kurung biasa atau kurung siku 452 368 243 513. Matrik A ini memiliki apa? Memiliki baris sebanyak 4 dan kolom sebanyak 3. Sehingga dituliskan, boleh dikatakan pada matrik A ini ordonya adalah 4 kali 3. Untuk lebih mendalami tentang matrik, saya akan sajikan di sini beberapa jenis matrik yang nanti akan sering kita jumpai di dalam pembelajaran. Jenis-jenis matrik yang pertama adalah matrik baris. Apa yang dimaksud dengan matrik baris? Yaitu matrik yang hanya terdiri dari satu baris. Misal contohnya adalah matrik A 1 kali 4. Berarti satu baris 4 kolom. Ini satu baris 4 kolom bacanya ya. Jangan keliru. Yang kedua, kalau matrik kolom. Apa yang dimaksud dengan matrik kolom? Yaitu matrik yang hanya terdiri dari satu kolom. Misalnya matrik B 3 kali 1. Ada 3 baris tetapi satu kolom. Ini matrik kolom. Kemudian yang sering kita jumpai lagi adalah matrik persegi. Apa yang dimaksud dengan matrik persegi? Matrik persegi adalah matrik yang banyak baris dan banyak kolomnya sama. Ini memiliki 2 baris, memiliki 2 kolom, dinamakan D2 misalnya. 2 di sini menyimbolkan dia memiliki 2 baris dan 2 kolom. Nih. 3 dan 2 ini yang dinamakan sebagai elemen matrik pada diagonal utama. Angka 3 dan 2. Jadi posisi ini yang dinamakan sebagai elemen matrik yang diagonal utama. Misal kalau A3 ini berarti menunjukkan bahwa matrik tersebut memiliki ordo 3 kali 3. Ada bedanya ya tadi ya. Kalau banyak baris dan kolomnya sama boleh dituliskan 1. Tetapi kalau banyak baris dan kolomnya berbeda harus dituliskan lengkap ordonya. Nah, ini A3 kita kenal tadi diagonal utamanya berarti yang arah ke kanan bawah. Min 1, 5, 3. Ini sebagai diagonal utama yang terletak pada diagonal utama. Min 1, 5, dan 3 ini adalah matrik yang terletak pada diagonal utama. Berikutnya adalah matrik segitiga. Matrik segitiga biasanya dibedakan menjadi 2, matrik segitiga atas dan matrik segitiga bawah. Matrik A ini dinamakan sebagai matrik segitiga bawah. Mengapa? Karena elemen matrik di atas diagonal utama itu adalah 0. Kemudian kalau matrik B ini dinamakan matrik segitiga atas. Kenapa dinamakan matrik segitiga atas? Karena elemen matrik yang di bawah diagonal utamanya itu adalah 0. Elemen matrik yang di bawah diagonal utama. Dan angka-angka ini membentuk segitiga. Apakah boleh salah satu angka di sini, misalnya baris pertama kolom ke 3-nya 0? Boleh. Boleh, angkanya di sini bebas. Oke, itu beberapa jenis matrik. Berikutnya yang nanti juga sering dijumpai itu adalah matrik identitas. Jadi matrik identitas itu harus memiliki banyak baris dan kolom sama, atau dia berupa matrik persegi yang elemen diagonal utamanya adalah 1 dan yang lainnya 0.
Kita mengenal I2 berarti 1001. Kita mengenal juga I3 berarti angkanya 100010001. Diagonal utamanya 1, yang lainnya adalah 0. Kemudian kita mengenal I4 misalnya. I4 berarti 10000001000100001. Diagonal utamanya 1 dan yang lainnya adalah 0. Nah, itu beberapa matrik yang nanti akan kita jumpai, sering kita jumpai, itu ya, sering kita pakai. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan sedikit di sini. Pengantar berikutnya adalah kesamaan dua buah matrik. Perhatikan, saya punya matrik A, angkanya adalah 357214, dan matrik B yang angkanya adalah 537 dan baris keduanya 214. Serta saya memiliki matrik C. Di sini elemen matrik C adalah baris pertama 5, 6/2, 21/3, 6-4, 1, 2 kali 2. Di antara ketiga matrik ini yang sama adalah matrik B dengan matrik C. Kenapa matrik B dan matrik C sama? Yang pertama, ordonya sama. Matrik B memiliki 2 baris 3 kolom, matrik C juga memiliki 2 baris dan 3 kolom. Alasan yang kedua, selain dia memiliki ordo yang sama, adalah elemen-elemen yang seletak juga sama. Baris pertama, kolom pertama matrik B adalah 5, matrik C 5. Baris pertama, kolom kedua matrik B adalah 3, matrik C-nya 6/3. Ini sama nilainya. Dua matrik yang dikatakan sama, dan seterusnya. Saya ulang lagi sekali lagi, matrik B dan C sama, sebab ordonya sama, dan elemen-elemen yang seletak juga sama. Berikutnya adalah transpose matrik. Kalau saya memiliki matrik A, elemennya baris pertama 357 dan baris kedua 214, maka transpose dari matrik A disimbolkan sebagai A pangkat T, atau ada yang A aksen. A pangkat T atau A aksen ini dinamakan transpose matrik, yaitu A pangkat T sama dengan A aksen sama dengan matrik 3, 2, 5, 1, 7, 4. Yang tadinya matrik A itu ordonya 2 kali 3 menjadi matrik A transpose yang ordonya 3 kali 2. Secara umum, transpose dari suatu matrik adalah menggantikan tempat yang tadinya baris menjadi kolom, yang tadinya kolom menjadi baris. Sehingga ordonya juga menjadi berbalik. Yang tadi ordo matrik A adalah 2 kali 3 menjadi ordo matrik A transpose itu 3 kali 2. Memahami kesamaan matrik, mari kita perhatikan contoh berikut. Diketahui sebuah matrik elemennya 2 A min B 9 min 1 0 3C sama dengan matrik 2 5 9 B plus 3 0 12. Tentukan nilai ABC. Berarti asumsi kita bahwa matrik ini sama, ordonya sama, dan elemen-elemen yang seletak harus sama. Kita lihat garis pertama, kolom pertama matrik depan 2, yang di belakang 2. Baris pertama kolom ketiga 9, ini juga 9. Baris kedua kolom pertama min 1, ini masih B plus 3. Baris kedua kolom kedua 0, ini juga 0. Berarti kalau dia sama,
kita samakan sekarang elemen-elemen yang akan dicari di sini. Ordo sama dan elemen yang seletak sama. Berarti B plus 3 ada di baris kedua kolom pertama yang belakang. Berarti harus sama dengan min 1. Baris kedua kolom pertama. Berarti kalau kita pindahkan B-nya min 4. Berikutnya saya bisa nyari A min B berarti sama dengan 5. Baris pertama kolom kedua. Berarti A min 4 sama dengan 5. Berarti A-nya 1. Dan yang terakhir 3C sama dengan 12. Berarti C-nya sama dengan 4. Berarti nilai A-nya 1, B-nya min 4, C-nya adalah 4. Itu cara menggunakan kesamaan matrik. Untuk pertemuan yang pertama ini, saya kira cukup penjelasan saya sampai ini. Nanti sampai ketemu di video berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, selamat pagi.